nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi wa bi ilmina wa bi ilmi sayyidis salihin fid dharaini amin ya rabbal alamin. Fi kitabih al-muqaddimah al-hadramiyah ila qawlihi fi babi salatil jamaah. Qal wa yusannu i'adatul fardi bi niyatil fardi ma'a munfaridin au jama'atin wa in kana qad shallaha ma'aha wa farduhul ula. Ini musannaf akan menjelaskan tentang i'adatus shalah. Kaedahnya, setiap salat yang tusyra' fihal jamaah maka sunat untuk diiadah. Kecuali jenazah. Jenazah dianjurkan jamaah apa enggak? Dianjurkan jamaah apa enggak? Dianjurkan jamaah. Tapi enggak sunat untuk diiadah. Walaupun antum kalau habis mensolati jenazah ingin sholat lagi, enggak apa-apa. Tapi tidak ada anjuran. Misalnya kayak biasanya jenazah ulama besar, kan biasanya kan jenazahnya bergelombang, berkali-kali. Antum sudah sholat gelombang awal, kemudian karena gelombang kedua misalnya ada sholat lagi, imamnya kebetulan orang pembesar orang soleh, antum kepingin tabarukan, sholat lagi, jamaah, tidak apa-apa, tapi tidak ada kesunahan. Nah, adapun selain sholat jenazah, setiap sholat yang dianjurkan jamaah, baik itu sholat fardu, seperti sholat 5 waktu, dan sholat sunat, maka dianjurkan untuk diiadah. Ya. Dengan syarat, ketika iadah harus jamaah. Ketika iadah harus jamaah. Yang pertama, tadi sudah jamaah, boleh iadah dengan jamaah kedua. Yang pertama munfarid, boleh iadah dengan jamaah di kedua kalinya. Wadah ya? Nah, pengecualiannya tadi itu apa? Salat jenazah, dan yang kedua salat Jumat. Itu. Salat Jumat juga dikecualikan. Salat Jumat dianjurkan jamaah apa enggak? Maka malah syarat ya. Syaratnya salat Jumat harus jamaah. Enggak boleh diiadah. Antum habis salat Jumat, kemudian apa? Di masjid sebelah belum selesai, khutbah, antum gabung salat Jumat lagi enggak boleh. Iadah salat Jumat enggak boleh. Padahal mestinya karena dianjurkan jamaah mestinya sunat untuk iadah. Wadah ya? Nah, jadi kaedahnya semua sholat yang dianjurkan berjamaah, baik itu fardu ataupun sunnah, maka sunat untuk diiadah dengan jamaah. Sunat. Kecuali sholat Jumat dan sholat jenazah. Sholat 5 waktu, sunat. Antum tadi awal duhur sudah sholat. Sendiri atau jamaah. Kemudian sekarang sebentar lagi Habib datang sholat duhur, antum jamaah lagi, boleh. Atau kayak isya, nah, itu fa'du talabah al-musamma bitolib, nah, itu ya, al-musamma bitolib, itu sholat tarawehnya 2 kali. Sholat taraweh awal isya, sudah sholat isya kan, nah, malam sholat lagi sama beliau, nah, itu sholat lagi sama beliau, boleh apa enggak? Boleh. Baik yang pertama tadi itu jamaah atau enggak jamaah. Yang penting yang kedua harus jamaah. Salat sunat juga boleh, tarawih itu. Antum salat tarawih sunat jamaah apa enggak? Sunat jamaah boleh sendiri tapi sunat jamaah. Antum sudah tarawih di awal malam. Malam jamaah lagi. Boleh. Untuk dawit tarawihnya, ya ada tarawih. Salat Id sunat jamaah. Salat gerhana, salat istisqa, itu semuanya sunat jamaah. Antum ingin ngulang lagi dengan jamaah, boleh, tidak apa-apa. Nah, mengecualikan sholat yang tidak dianjurkan jamaah, maka tidak sunat iadah. Antum sholat duha sudah 8, kepingin ngulang lagi merasa marsi kurang, ya, kepingin iadah jamaah, tidak boleh. Karena sholat duha tidak dianjurkan jamaah. Lu anak masih kepingin sholat, ya silahkan sholat duha, tapi niat kodok di masa yang lalu ya, itu pernah ninggalkan. Kalau pernah ninggalkan, tidak usah ditanyakan. Yang perlu ditanyakan mungkin pernah melakukannya. Ya. Jadi salat duha tidak sunat jamaah, karena itu tidak sunat iadah. Salat qobliyah ba'diyah sunat jamaah, nggak sunat jamaah kan? Maka nggak sunat untuk diiadah.
Antum sudah qobliyah tadi, sekarang mau qobliyah lagi. Ya jangan. Itu. Jangan. Loh, anak kepingin. Ya tidak apa-apa salat qobliyah tapi niat qodok di masa yang lalu, yaitu salat-salat qobliyah yang pernah ditinggalkanlah begitu. Wadahnya. Yang sunat di iadah hanya salat yang dianjurkan berjamaah. Baik itu salat fardu 5 waktu atau salat sunat yang dianjurkan berjamaah. Mengecualikan salat jenazah dan salat Jumat. Walaupun dianjurkan berjamaah, tapi enggak sunat untuk diada. Kalau Jumat tak boleh diada. Kalau jenazah antum mau salat lagi, enggak ada masalah. Tapi enggak sunat. Wadih. Witir sunat jamaah apa enggak? Witir sunat jamaah apa enggak? Tafsilnya, kalau bulan Ramadan sunnah jamaah, di luar Ramadan tidak sunnah jamaah. Witir di luar Ramadan sunat i'adah apa enggak? Enggak boleh. Malah ada larangan la witroni fi lailah. Tidak boleh ada 2 kali salat witir dalam satu malam. Antum sudah salat witir di awal malam, akhir malam ingin witir lagi. Kalau witirnya bukan witir Ramadan, enggak boleh. Sepakat ulama. Kenapa? Tidak dianjurkan jamaah. Tapi kalau witir Ramadan sunat jamaah apa enggak? Witir Ramadan sunat jamaah. Karena sunat jamaah sesuai kaidah tadi, sunat diiadah apa enggak? Sunat diiadah. Baik yang pertama jamaah atau enggak, yang penting yang kedua jamaah. Ya kayak di Ramadan ini, bagi thalib yang salat tarawih 2 kali. Awal malam sudah tarawih dan witirnya sekalian. Akhir malam witir lagi kan? Boleh iadah. Secara fikih boleh, karena apa? Witir Ramadan sunat jamaah, maka sunat untuk diiadah dengan jamaah. Yang kedua ya, itu. Tapi khilafin antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Imam Romli mengatakan tidak boleh witir Ramadan diiadah. Lu sunat jamaah, iya. Lu kenapa? Ada larangan hadis tadi itu. La witroni fi lailah. Tidak boleh ada 2 kali witir dalam satu malam. Masuk ke hadis ini kata Imam Romli. Lu sunat jamaah, iya, ditaksis dengan hadis ini, tidak boleh. Kalau Imam Hajar sebaliknya, la witrani lailah itu mengecualikan witir Ramadan. Witir Ramadan sunat jamaah. Karena sunat jamaah masuk kepada kaidah sunat untuk diiadah. Jadi la witrani lailah itu khusus berlaku bagi ketika tidak bulan Ramadan. Atau di bulan Ramadan tapi iadahnya tidak dengan jamaah. Itu yang enggak boleh. Kalau dengan jamaah di bulan Ramadan tidak ada masalah. Tapi khurujan minal khilaf, makanya guru kita biasanya setiap malam nganjurkan diniati apa? Witir yang kedua diniati qadha. Ya karena khurujan minal khilaf. Karena antum kalau tidak niat qadha, niat i'adah, khilaf apakah sah atau enggak. Menurut Imam Ibnu Hajar sah, sunnah. Menurut Imam Romli enggak boleh. Ya, ada larangan, enggak boleh, haram. Nah, maka kalau diniati qadha tidak ada khilaf. Kalau diniati qadha tidak ada khilaf. Wadah ya? Nah, begitu. Nah, di sini di matanya wa yusannu i'adatul fardhi bi niyatil fardhi. Disunatkan mengulang sholat fardu. Tadi sudah dilebarkan, tidak khusus sholat fardu, tapi mencakup semua sholat yang dianjurkan berjamaah. Ketika sholat fardu, niatnya bagaimana? Tetap bi niyatil fardhi. Sholat isya yang pertama, usolli fardol isya, ada kalimat fardon. Ketika sholat yang kedua, tetap usolli fardol isya. Zuhur tadi antum sudah sholat, usolli fardhu dhuhri. Kalau tidak ada fardonya tidak sah, karena sholat fardu harus ada niat fardiyah. Kemudian 1:30 sholat lagi sama Habib. Ya, sholat lagi sama Habib. Sholat zuhur, iadah, niatnya tetap usolli fardhu dhuhri ya, tetap niat fardiyah. Tapi dengan meyakini sunnah. Jadi kalau di Zubat itu wa niyatal fardhi takid nafliyatah. Niat fardu tapi i'taqid nafliyatah, yakini kesunatannya. Jadi meyakini sunnah tapi niatnya tetap fardu. Usolli fardol zuhri. Lisan antum, niatnya antum fardon tapi konsepnya meyakini sunnah. Karena yang kedua wajib apa sunnah? Sunnah. Yang wajib itu yang pertama, itu yang muktamad. Wa yusannu i'adatul fardhi bi niyatil fardhi. Tetap niatnya yang kedua itu niat fardhi. Ma'amun faridin, ketika ada dengan orang sholat sendiri, tidak ada masalah. Antum sudah sholat zuhur tadi, awal waktu. Kemudian masuk masjid, ada orang sholat zuhur sendirian. Antum, ada niat jamaah ke orang sholat sendirian, itu tidak apa-apa. Ya.
Tidak apa-apa. Au jamaatin, atau ada jamaah kedua, tidak apa-apa. Lu katanya harus jamaah, iya jamaah. Ada orang sholat munfarid sendirian, kemudian antum di belakangnya, Allahu Akbar, usolli fardhu dhuhri makmuman. Jamaah apa enggak namanya ini? Jamaah, makmum dapat pahala jamaah, imamnya kalau tidak niat jamaah, dia namanya sholat munfarid. Jadi ketika i'adah, yang penting yang melakukan i'adah itu jamaah. Ya. Imamnya mau niat jamaah, tidak niat jamaah, terserah. Ya. Antum mau i'adah, jadi makmum. Yang penting antum harus niat jamaah. Imamnya hatta tidak niat jamaah, tidak ada masalah. Kecuali kalau yang i'adah jadi imam, wajib niat apa? Wajib niat jadi imam, karena syaratnya i'adah harus apa? Syaratnya ada harus jamaah. Jadi kalau ana sudah sholat tadi awal waktu zuhur, kemudian sekarang ingin sholat lagi i'adah, ana statusnya jadi imam, boleh. Ana tadi sudah sholat, sekarang ngulang sholat jadi imam. Lah ketika ana jadi imam i'adah kan, i'adah syaratnya harus jamaah. Ana harus niat jadi imam. Ya, ana harusnya jadi imam. Atau ana sudah sholat, itu. Sudah sholat ada di rumah, itu. Sudah sholat ada di masjid, jamaah zuhur. Kemudian pulang ke rumah, itu menemani istri untuk sholat zuhur biar jamaah ya. Di masjid sudah sholat jamaah zuhur. Kemudian pulang ke rumah, kasihan istri nggak ada teman jamaah. Tak temani. Tidak boleh kan istri jadi imam? Boleh. Hatta DKI jangan keterlaluan ya. Nah itu. Tidak boleh. Jadi apa? Istri jadi imam nggak boleh. Harus suami yang jadi imam. Lah. Ketika suami jadi imam, harus niat jamaah. Itu. Harus niat jamaah. Wadah. Karena kalau tidak niat jamaah, sholat anak yang kedua nggak sah. Karena i'adah itu syaratnya harus jamaah. Udah. Wa tusannu i'adatul fardhi biniyatil fardhi ma'amun faridin, dengan imam yang sholat sendiri, yang penting antum niat jamaah, au jamaatin, atau dengan jamaah kedua. Wa in kana qad shallaha ma'aha, walaupun sudah sholat, wa in kana zaman madhi ya, karena itu fi'il madhi, walaupun tadi sudah sholat jamaah, tadi zuhur awal waktu sudah sholat jamaah, sekarang mau jamaah lagi, tidak apa-apa. Jadi nggak harus yang pertama itu sholat sendiri, enggak. Yang pertama jamaah, yang kedua jamaah boleh. Yang pertama sendiri, yang kedua jamaah boleh. Yang penting yang kedua harus jamaah. Yang pertama terserah ya. Walaupun yang pertama jamaahnya afdol. Afdol. Antum awal waktu sudah sholat sama Habib. Jamaah. Ya. Jamaah. Kemudian mau sholat lagi i'adah dengan sesama sahib. Ya apa? Yakinan yang pertama jamaahnya afdol karena dari sisi imamnya ya. Dari sisi imamnya. Kalau sama sahib kan ya modelnya begitu. Nah, itu. Salat tarawih takbirnya nunggu imam mepet ruku ya. Nah, itu. Ya jelas jamaah yang awal itu afdol ya. Jamaah yang awal itu afdol. Boleh, enggak apa-apa. Sebagian ulama berpendapat enggak boleh. Jadi kalau mau i'adah, jamaah yang kedua harus afdol. Ada pendapat mengatakan begitu. Jadi kalau mau i'adah, jamaah yang kedua harus afdol. Imam yang pertama sendiri, atau yang pertama jamaah tapi kurang afdol. Imamnya mubtadi, imamnya fasik misalnya, mau ngulang dengan imam yang lebih baik, boleh. Tapi kalau sepadan atau lebih rendah, tidak boleh. Ada pendapat mengatakan begitu. Tapi yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, tidak ada syarat seperti itu. Yang penting kedua jamaah, baik afdol dibanding yang awal, atau yang awal lebih afdol. Dalilnya apa? Karena dulu itu ada sahabat sudah jamaah sama Rasulullah SAW. Imamnya Rasulullah, ada jamaah yang lebih afdol, imamnya Rasulullah. Nggak ada ya, diimami oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah selesai sholat, ada orang datang, nggak nemu teman jamaah. Nggak nemu teman jamaah, bingung, waduh ya apa ini, anak nggak punya teman jamaah, nyari teman. Akhirnya Rasulullah SAW nyuruh salah satu sahabat untuk nemeni, ente teman itu. Jamaah sama dia, i'adah. Ente sudah sholat tadi kan, sekarang diulang, jadi i'adah. Jamaah yang kedua dibanding yang awal, afdal yang mana? Yang awal lah jamaah sama Rasulullah SAW, yang kedua ini hanya berdua dengan orang telat tadi ya. Nah itu. Ini disuruh langsung oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan berarti tidak ada syarat jamaah kedua itu afdal. Wadah. Wa in kana qad shallaha ma'aha. Wa fardhuhu al-ula.
Sholat yang fardu ketika antum sholat 2 kali, yang pertama. Tadi antum awal waktu sudah sholat zuhur. Sekarang 1:30 mau sholat lagi jamaah. Yang fardu yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama menurut qaul mu'tamad, yang fardu itu yang pertama, yang kedua ini jadi sunnah. Dalam artian, kalau ternyata kemudian ketahuan sholat yang pertama itu tidak sah, maka sholat kedua ini tidak mencukupi. Ya, ternyata ketahuan sholat yang pertama tadi nggak sah, ada syarat atau rukun yang tidak terpenuhi. Maka sholat kedua ini tidak bisa menjadi pengganti dari sholat yang awal. Kenapa? Yang ditinggalkan sholat apa? Fardu apa sunnah? Yang nggak sah tadi? Fardu. Yang kedua jadinya apa? Sunnah. Maka tidak bisa sunnah menggantikan fardu. Wah deh. Nah itu yang mu'tamad. Wakilan enggak? Yang fardu yang terbaik. Jadi dipilih sendiri oleh Allah. Jadi kalau antum iadah sholat zuhur 2 kali, yang fardu yang mana? Yang ahsan. Itu yang diambil. Ya. Yang ahsan itu yang diambil. Sholat pertama tadi khusyuk, yang kedua enggak khusyuk, yang pertama yang diambil. Jadi fardu. Atau sebaliknya, yang pertama enggak khusyuk, yang kedua khusyuk, yang kedua yang diambil jadi fardu. Wakilah begitu. Sehingga kalau sholat 2 kali, yang pertama ternyata enggak sah, yang kedua jadi fardu. Karena yang kedua jadi fardu, perlu ngulangi lagi. Tidak usah ya. Tapi kalau ikut pendapat yang mu'tamad ini fardul ula, kalau yang ternyata yang pertama tidak sah, yang kedua jadi sunnah. Yang kedua yang fardu ternyata tidak sah, harus salat lagi apa enggak? Salat lagi setelah 3 kali akhirnya ya. Yang pertama tidak sah, yang kedua jadi sunnah, sekarang yang ketiga ini yang jadi fardu. Wah deh. Wala yundabu i'adatul janazah. Enggak sunat ngulangi janazah, tapi boleh. Antum habis salat janazah, kayak ketika orang besar meninggalkan jenazahnya biasanya bergilir kan ya, itu bergelombang berkali-kali. Antum sudah sholat jenazah tadi, kemudian ada rombongan kedua sholat jenazah, imamnya orang soleh, antum ingin sholat lagi, tidak apa-apa boleh, tapi nggak sunnah. Nah tadi niatnya apa yang kedua, niat fardu apa niat sunnah? Niat fardu. Boleh niat seperti itu, tapi fardu suratan ya. Fardu suratan tapi dengan meyakini sunnah. Atau enggak pakai niat fardu. Tapi niatnya apa? I'adatus shalah al-mafruḍah. Jadi kalau yang pertama usolli fardhul dhuhri. Yang kedua usolli i'adata fardhi dhuhri. Jadi ada kalimat i'adah ya. Yang pertama usolli fardhul dhuhri. Yang kedua usolli i'adata fardhi dhuhri atau nawaitu i'adata fardhi dhuhri. Paham ya? Nah, begitu. Terserah atau usolli fardhu dhuhri gitu dah, enggak masalah sudah. Malah menurut Imam Haramain enggak pakai fardu, usolli dhuhra gitu aja langsung. Usolli dhuhra, usolli asra itu ketika ya ada, itu menurut Imam Haramain. Ada beberapa syarat. I'adah itu bisa sunat, syaratnya itu ada 11. Ya. Jadi i'adah sholat fardu atau sholat sunat yang dianjurkan jamaah itu sunat, syaratnya ada 11. Di Bushul Karimnya itu disebutkan. Ada 11 syarat. Di Bushul Karim, wa innama tusannu bisyurut. Jadi ada disunahkan i'adah itu dengan beberapa syarat. Pertama, kaunuha fardhon au naflan tusyra'u fihil jamaah. Harus salat fardu atau salat sunat yang dianjurkan jamaah kecuali janazah dan salat Jumat ya. Walau witron inda Ibnu Hajar, walaupun witir. Tadi witir yang sunat jamaah yaitu witir Ramadan, sunat diada apa enggak? Sunat menurut Imam Ibnu Hajar khilafan lil Imamir Ramli. Itu syarat pertama, fardu atau sunat yang dianjurkan jamaah. Kedua, wa antakuna muaddatan la maqdiyatan, yang boleh diada salat ada. Masih tersisa waktunya. Kalau qadha tidak boleh. Tadi subuh sudah sholat tadi. Sekarang ingin i'adah ya. Sekarang ingin i'adah subuh. Mumpung ini ada teman sholat qadha, tadi nggak sholat subuh. Jadi antum ingin jamaah i'adah, tidak boleh. I'adah itu harus ketika waktu masih ada. Masih belum habis. Khusus ada. Kalau qadha enggak. Ketiga, wa kaunul ula sahihatan.
Wa illam tughni anil qada. Salat yang kedua harus sah. Walaupun tetap wajib qada, kayak orang tayamum. Kayak orang tayamum di tempat yang biasanya ada air. Itu kan salatnya, dia salat dengan tayamum itu sah. Walaupun nanti ketika nemu air wajib kok qada. Enggak apa-apa di iadah. Jadi iadah itu syaratnya salat yang pertama harus sah. Kalau salat pertama enggak sah, maka enggak boleh di iadah. Paham ya? Ketika tahu ternyata salat pertama itu enggak sah, maka enggak boleh iadah. Contohnya kayak orang faqidu tahuran. Orang faqidu tahuran itu salatnya sekedar li hurmatil waqti. Dia enggak boleh salat sunat. Iadah itu yang kedua, sunnah apa fardu? Sunnah. Orang faqidu tahuran tidak boleh melakukan salat sunnah. Maka tidak boleh iadah faqidu tahuran. Ini syarat yang ketiga. Syarat keempat, wa alla tazidal i'adatu ala marratin. Iadah itu tidak boleh lebih dari satu kali, sekali tok. Kalau berkali-kali tidak boleh. Paham ya? Jadi iadah hanya sekali. Tidak boleh berkali-kali. Ini yang muktamad. Wakilah boleh berkali-kali. Kayak antum terawih. Di awal isya sudah terawih. Malam terawih lagi. Ngulang satu kali dong kan ya? Boleh. Lah kalau ditarim? Ditarim itu kadang sebagian orang sholat terawih sampai 4 kali. Habib Salim Syatiri Al-Fakir pernah lihat sendiri. Durubat tarim, kemudian pindah ke Masjid Ba'alawi, kemudian pindah lagi ke Masjid Muhdar, kemudian pindah lagi ke Masjid Jame' menjelang sahur pulang. Dari jam 9 malam ya. Dari jam 9 malam. Setengah 9 ribat itu kalau nggak salah setengah 9. Menjelang sahur baru pulang. Itu takbirnya langsung setelah imam dan nunggu imam mepet ruku. Ya. Enggak pakai ya hanu ngambil aqua ke belakang ya. Itu atau rebahan sebentar atau di balik satir di tempatnya harim situ ya. Pakai mukena di situ ya. Enggak, langsung. Jadi sholat dirubat, taraweh, witirnya 11. Itu bahkan sempat dulu beliau itu witirnya pakai yang thariqah Habib Bakar Atos itu yang bacaan suratnya panjang itu, beberapa surat itu. Tapi kemudian tolabahnya himmahnya tidak segede Habib Salim. Akhirnya sholat witir 11 tapi bacaannya enggak pakai thariqahnya Habib Abu Bakar Atos. Itu. Jadi biasa 11. Selesai di situ baca Madaih Nabawiyah, ya baca Fazaziyah, Watariyah, Qawafi, pindah ke Masjid Ba'alawi Terawih. Di situ jam 11 atau setengah 12 kayak segitu. Gitu. Kemudian selesai Masjid Ba'alawi pindah ke Masjid Muhdar Tarim. Setengah 1 atau jam berapa. Terakhir pindah ke Masjid Jame' setengah 2. Sampai mepet sahur pulang. Saat subuh tidak tidur. Gitu. Kemudian beliau itu siangnya juga full ibadah. Sebelum zuhur sudah di Masjid Jame', ngajar tolabah ribat, dipindah pengajiannya ke Masjid Jame'. Harus untuk tolabah. Nah, itu. Sambil nunggu tolabah beliau baca Quran. Datang tolabah ngajar. Selesai daras tolabah ada yang tidur, ada yang baca Quran, Habib Salim baca Quran. Sampai salat asar. Salat asar jamaah daras untuk masyarakat. Berkaitan tentang puasa, zakat. Ya. Itu. Selesai, beliau pulang ke rumah. Sudah banyak yang antri mau baca kitab di rumah beliau. Sampai buka puasa. Ya. Wallah alam kapan istirahatnya. Itu. Makanya tidak salah ketika dikatakan innahum bil malaikati asbah. Itu. Mereka sangat mirip dengan malaikat. Innahum bil malaikati asbah. Ini bukan zaman sahabat, bukan zaman tabi'in, baru aja. Semua antum masih nututi ya. Itu. Beliau wafatnya setelah antum balik semuanya ya. Itu. Masih nututi semuanya. Innahum bil malaikati asbah. Mirip malaikat. Bahkan mungkin afdal minal malaikat ya. Itu dengan karena ada dorongan nafsu manusia itu. Malaikat tidak ada nafsu, akal tok. Jadi nggak pernah kepikiran untuk maksiat. Kenapa tidak ada dorongan? Kalau manusia banyak dorongannya dilawan. Ini afdal ini ya. Nah, begitu. Nah, kita sering mengingat-ingat cerita orang-orang seperti itu biar kita itu merasa ingkisar. Nah, itu. Terawih 2 kali tok. Itu pun takbirnya mepet, imam ruku, udah ya hanu mau fakhr ya, mau ujub. Apa yang mau dibanggakan? Ya, apa yang mau dibanggakan? Apa? Masya Allah kita ini dari awal duhur hizib Quran, darus muqaddimah hadramiyah, darus ma'al habib, salat asar, darus lagi. Masya Allah, tabarakallah. Awal isya sudah ngaca kok. Itu biar ingin saru apa yang mau dibanggakan modelnya kayak gitu ya.
Modelnya kayak gitu. Apa yang mau dibanggakan? Nah, pertama itu biar kita ingkisar. Kedua, biar muncul himmah. Kadang males namanya manusia. Model kayak gini kan, kegiatan kayak gini monoton setiap hari kan males kan ya. Ada kadang-kadang ada muncul malesnya. Mungkin ada batu tolapa yang masya Allah kurang malah ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Innahum bil malaikati asbah ya. Itu. Tapi namanya manusia ada malul, punya sifat malas. Lah, mengingat cerita-cerita mereka itu biar muncul himmah. Oh, itu sudah tufi dulu. Oke. Yang sekarang itu beliau guru kita itu kalau dulu di Tarim itu kalau Ramadan enggak tidur siang, enggak tidur malam, ibadah tok full. Tidurnya ketiduran tok. Tidurnya apa? Hanya ketiduran. Ya. Enggak ada tidur siang, enggak ada jadwal tidur, enggak ada. Ya. Enggak, jadwal tidur enggak ada. Nah, tidurnya apa? Ketiduran. Ya sebentar-sebentar begitu ya. Nah, begitu. Contoh juga Dr. Yusri yang kemarin kita hadir majlisnya di Sidoarjo, Sahih Bukhari ya. Beliau itu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan masuk masjid sepanjang bulan Ramadan. Masuk masjid asar, keluar setelah sholat duha. Enggak keluar dari masjid. Masuk masjid asar, keluarnya setelah sholat duha. Duhanya ada awal waktu. Agak sekitar setengah jam lah setelah masuk waktu duha, setelah irtifa'u syams itu ya. Jadi asar sholat jamaah sama tolabahnya. Setelah sholat jamaah dars. Menjelang maghrib mempersiapkan takjilan. Beliau yang nanggung semuanya. Takjilan sak makan makanan utamanya. Nah, menyiapkan takjilan, adzan maghrib, takjil, kurma, ya, makanan-makanan ringan, ya, itu minum. Habis itu sholat maghrib. Sholat maghrib dengan sholatnya beliau panjang kan bacaannya. Setiap rakaatnya baca rubuk atau 2 rubuk. Rubuk berarti seperempat juz. Kalau 2 rubuk setengah juz. Jadi sholat maghribnya hampir 1 jam. Ya, sholat maghribnya hampir 1 jam. Sholat maghrib baca adkar, nah, baru makan. Makan bareng-bareng ada di situ. Dari semua ditanggung oleh beliau. Nah, itu. Makan bareng-bareng. Istirahat sebentar, persiapan sholat isya dan tarawih. Sebentar aja, enggak pulang. Enggak pakai pulang, ya istirahat di masjid itu sebentar. Yang mau ke hammam atau mau rebahan sebentar ya. Nah, itu. Istirahat sebentar, sholat isya. Sholat isya, awal isya, enggak awal-awal setengah jam atau 1 jam setelah adzan. Bisa, awal isya. Selesainya kapan sholat tarawih? Setengah jam sebelum subuh. Sudah sahur, imsak kurang 20 menit. Baru selesai tarawih. Jadi dia bacaannya tartil pelan itu setiap malam baca 4 juz dengan bacaan pelan seperti itu. Itu kalau di awal-awal malam. Kalau sudah asur awakhir dalam salat tarawih baca 9 juz. Di salat tarawih baca 9 juz dengan baca yang pelan seperti itu. Bukan baca cepat gaya Mesir. Pelan kan kalau Mesir, kalau Hadramut kan cepat. Kalau Mesir pelan. Baik asur awakhir atau bukan asur awakhir, selesai tarawih itu setengah jam sebelum subuh. Jadi sholat isya, kemudian zikir, sholat tarawih, dapat 2 rakaat atau 4 rakaat, kan panjang kan berdirinya, istirahat dares, istirahatnya dares, ya, istirahat dares atau nasihat ya, nasihat atau baca qasaid, ya kayak ini. Kalau kita kan baca qasaidnya setelah selesai itu tidak di sela-sela itu karena kan berdirinya panjang kan, jadi berdirinya panjang, dipisah dengan qasaid, pujian-pujian kepada Rasulullah SAW. Udah semangat lagi, sholat lagi. Dapat 4 rakaat panjang, capek lagi, baca qasidah lagi atau dares. Kayak gitu. Setengah jam sebelum subuh selesai sama doa-doanya. Sahur di situ. Dari beliau juga. Sama masjid itu ya, setiap malam. Sahur di situ. Setelah sahur, siap-siap salat subuh, Setelah salat subuh, baca adkarnya beliau panjang. Sampai mepet duha. Baru selesai adkar, mepet duha itu. Setelah mepet duha selesai, aurat, daras 2 kitab. Ya, daras 2 kitab. Itu Al-Burhan fi Ulumul Quran sama Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Setelah itu ditutup salat duha, dipersilakan pulang. Suruh istirahat. Beliau praktek, karena beliau dokter spesialis bedah. Praktek ke kliniknya, ke rumah sakitnya. Tidurnya kapan? Itu orang-orang seperti ini di Hadramut seperti itu masih ada, bukan hanya di kitab. Sekarang masih ada. Kita menceritakan hal kayak gini bukan berarti kita hanu seperti itu, enggak.
Biar kita ikisar. Apa yang mau dibanggakan? Mau bangga orang-orang ini. Waktunya terawih. Ada di alun-alun, ada di sini. Mana lu terawih 2 kali? 2 kali model apa? Kita terawih apa yang mau dibanggakan ya? Apa yang mau dibanggakan? Nah, kemudian kadang muncul males. Lah, cerita-cerita kayak gini untuk menghilangkan males ya. Nah, itu untuk menghilangkan jenuh, males, cerita kayak gitu. Ada di zaman sekarang ada, bukan hanya di dunia kitab itu ada zaman sekarang ya. Seperti itu. Jadi itqan fiddin, itqan fil amal. Pekerjaan dunia dimaksimalkan, yaitu artinya maksimal bukan lembur siang malam, enggak, dilakukan dengan sebaik mungkin. Yang maksimal sekiranya orang yang bermuamalah dengan kita itu puas. Kemudian dinnya juga di itqan. Seperti itu. Masya Allah. Nah, semoga mendapatkan keberkahan mereka ya, dikasih himmah seperti mereka. Beliau sering menasihatkan, kalau kita jangan melihat kemampuan kita, kalau kita melihat kemampuan kita, wa khuliqal insanu dhaifan nasqurat, kita ini lemah. Manusia semuanya tanpa terkecuali diciptakan dalam keadaan lemah. Tapi nahnu nakum la bi anfusina. Wa nakum apa? Billah. Nah, kemarin seperti Darus Hikam itu ya. Kita semuanya mengandalkan Allah. Atau atau nahnu bin nabi wa nabiyyu billah. Jadi kita minta madad kepada nabi, tawassul kepada nabi nanti yang dari Allah langsung, karena kita tidak ada yang siap langsung menerima madad dari Allah. Kita menerima madad langsung dari Allah tanpa melalui perantara nabi, balik jadi mani, cair lagi loh. Kenapa ini kok cair? Itu ya, dikira kepanasan karena asinannya nggak nyala ya, dikira kok cair ini. Menerima madad langsung dari Allah tanpa melalui perantara nabi, cair jadi mani lagi. Tidak kuat ya, harus melalui nabi. Satu-satunya makhluk yang menerima madad langsung dari Allah, siap untuk itu hanya nabi. Kemudian nabi menyalurkan ke makhluk yang lain. Allahul mu'ti wa anal qasim. Allah yang memberi, ana yang membagi-bagikan. Saya yang bagi-bagikan, kata Rasulullah SAW. Jadi semua madadnya Allah, baik kepada malaikat, anbiya wal mursalin, itu ila jamil khalqi ajmain, manusia, jin dan binatang, semuanya Allah memberikan kepada Rasulullah SAW. Tidak ada yang mampu itu. Jatahnya sealam ya, jatahnya sealam diberikan pada Nabi, dari Nabi kemudian disalurkan. Kalau kita jangankan menerima jatahnya sealam, jatah kita aja langsung diberikan pada kita, tidak pakai lewat Nabi, cair jadi mani. Ya. Nah, dari sini kita paham betapa azamatun Nabi Muhammad SAW inda rabbihi subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu ya udah, Al-Fakir ingat betul nasihat Kiai Muhammad Subadar. Kiai Muhammad Subadar itu seperti itu, usia 70 lebih, rutinan setiap bulan, pengajian rutinnya 72 tempat. Undangannya setiap hari bisa 7-8. Tidak ada tol di zaman itu. Kadang pagi di Banyuwangi, sore juga sudah harus nyampe Semenep. Bayangkan tidak ada tol. Ya. Kendaraan masa itu, tahu sendiri ya, tidak seperti kendaraan yang senyaman sekarang ya. Nah, kemudian beliau punya sakit diabetes sudah 24 tahun. Kita tahu orang diabetes itu biasanya lemes. Kemudian bukan hanya diabetes, beliau itu tidak bisa duduk di lantai kayak gini, sakit. Ada penyakit di tempat duduk beliau itu. Jadi bawa kemana-mana bawa kasur. Tapi nggak pernah libur rutinannya. Kecuali beliau haji, pas haji atau memang betul-betul nggak bisa datang. Gitu. Yang di tempat, yang didatangi undangan-undangan itu bisa jadi di pelosok kampung, pelosok gunung, mobil nggak bisa masuk, harus motor. Bahkan pernah terjatuh dari motor, mobil nggak bisa masuk. Pengajian rutin setiap bulan 72 tempat. Ya apa baginya? Nah, sebulan berapa? 30 hari. Nah ini pengajiannya 72 tempat. Itu. Belum pengajian di pondok. Beliau sebagai pengasuh pondok pesantren. Ya. Sebagai pengasuh. Ngisi pengajian di luar ini, 72 tempat ini. Kemudian belum undangan, walimah, khitan, haflah akhir sana, maulid, Isra Mi'raj. Beliau favorit. Karena apa? Diundang mesti datang. Hatta yang datang dunal kulaten. Tidak beda-bedakan undangan yang dunal kulaten atau mawasolal kulaten. Tidak peduli yang undang pejabat didatangi. Karena Pak pejabat juga muslim. Perlu dijabur khotirnya. Bukan karena berharap apa-apa. Diundang orang nggak mampu, tetap datang. Diundang siapapun, tidak pilih-pilih. Ya. Diundang yang diongkosi pesawatnya, datang. Diundang yang berangkat sendiri, itu bawa mobil sendiri, itu mungkin dapat amplop 100.000, habis itu mobilnya masuk bengkel 1 juta, tapi tetap didatangi. Ya, itu. Kemudian
sakit. Ya. Itu tapi istiqomah, tidak pernah putus. Hatta ketika akhir hayat itu meninggalnya dalam perjalanan memenuhi undangan alumni di Madura. Jadi beliau sudah nggak sehat, diundang alumni pondok di Madura, pondok besok, pondok beliau di Madura, merasa kurang nyaman mampir ke Surabaya untuk periksa. Ternyata oleh dokter nggak boleh pulang, harus di situ. Akhirnya tetap ngisi via telepon. Jabur khotir ya. Itu. Al-Fakir pernah nanya ke beliau, apa resepnya kok nggak capek, nggak payah. Beliau pesennya yang banyak, sholawat ala Rasulullah SAW, sama zikir la haula wa la quwata illa billah. Itu. Zikir la haula wa la quwata billah. Ya sama dengan tadi itu, intinya la haula wa la quwata billah. Dengan sholawat itu intinya apa? Nahnu bin nabi wan nabi bil billah. Jadi kita merasa tidak berdaya. Kemampuan, kekuatan itu semuanya di sisi Allah. Kita pancing itu kudratullah yang nggak terbatas itu agar kita diberi sedikit kemampuan itu, kita pancing melalui apa? Melalui Rasulullah SAW. Bagaimana cara mancingnya? Perbanyak sholawat. Memperbanyak la haula ini untuk kita tidak mengandalkan kemampuan kita. Bukan nahnu bi anfusina, nahnu bin nabi wan nabi bil billah. Ada sebagian aulia yang seperti nahnu bin nabi wan nabi billah. Ada yang sebagian langsung nahnu billah. Kayak di wasidah syairnya Imam Haddad apa? Qiyami birabbi la bin nafsi walas siwa. Qiyami birabbi. Saya bisa qiyam birabbi. La bin nafsi, bukan karena nafsu saya, bukan karena siwa. Bukan karena selain Allah. Loh, Nabi selain Allah apa? Iya, Nabi selain Allah. Tapi wasitahnya madad dari Allah. Siwa, selain Allah. Tapi jangan menafikan Rasulullah SAW. Tidak bakalan dapat madad dari Allah tanpa melalui Rasulullah SAW. Ya. Nah, itu. Nahnu bin nabi wan nabi bil bila itu. Nah, itu. Nah, sesuai itu. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika sallallahu alaihi wasallam astaghfir. Rahmatillah siapa? Rahmatkan Nabi bi rahmatika sallallahu alaihi wasallam nastaghfir. Itu amin adabika nasjid. Terus apa? Aslih li sya'ni kullah. Perbaiki semua urusanku. Minta pada Allah agar Allah yang ngatur semuanya. Kita tidak usah bingung ngatur, Allah yang ngatur. Wala takilni ila nafsi, jangan serahkan pada diriku, wala ila ahadin min khalqika tarfatain, jangan serahkan kepada orang yang lain. Langsung urusi ya Allah. Beres semua. Lah, mereka ya di situ, sumber kekuatan mereka itu di situ. Ya. Sumber kekuatan mereka di situ. Madad dari Allah melalui perantara Rasulullah SAW. Makanya mereka bisa melakukan sesuatu yang ajaib seperti itu. Nah, kepingin seperti itu, ya upayakan seperti itu tadi. Nahnu bin nabi wan nabi bil billah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.